Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, terutamanya nikmat Islam, kesehatan, dan kesempatan kita bisa hadir dalam ujian hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita hancurkan atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Karena kegigihan beliau, karena kesabaran beliau, kita dapat mengenal Islam hingga saat ini. Di sini saya akan menceritakan tentang cinta Rasulullah itu lebih besar. Teman-temanku yang berbahagia, seperti yang kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang paling mulia, yang paling berperilaku baik di seluruh kalangan umat manusia. Allah telah mengutus Rasulullah sebagai nabi yang terakhir untuk menyempurnakan akhlak di muka bumi ini. Begitu besar perjuangan beliau, sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya. Sejak lahir Rasulullah SAW yatim ditinggal oleh ayahnya, dan saat 6 bulan Rasulullah ditinggal ibunya. Saat 8 tahun Rasulullah ditinggal kakeknya. Begitu sedihnya yang luar biasa yang ditimpa oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, begitu sedihnya cerita Rasulullah SAW wafat, yaitu ketika Rasulullah SAW ingin melaksanakan sholat maghrib, tapi karena Rasulullah SAW sedang sakit, maka disuruhlah Bilal bin Rabah untuk menggantikannya. Karena aku hari ini sedang kurang sehat, maka gantilah aku menjadi imam. Maka Bilal bin Rabah menggantikan Rasulullah sebagai imam. Tapi beberapa saat Rasulullah tidak pernah kunjung keluar dari kamarnya, yang membuat kenapa Rasulullah SAW tidak keluar rumah. Tapi pada suatu hari tiba-tiba datang kabar yang begitu menakjubkan ketika Aisyah radhiyallahu anha keluar kamar Rasulullah dan berkata, Rasulullah telah meninggalkan kita semua. Saat mendengar berita itu, para penduduk meminta begitu besar, gimana tidak Rasulullah, pemimpinnya yang paling mulia, telah meninggalkan mereka semua. Begitu Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah belum wafat, Rasulullah belum meninggalkan kita. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat, maka akan aku pegal kepalanya. Begitu cintanya Umar bin Khattab sampai-sampai jika ada yang mengatakan Rasulullah telah wafat akan dipegal. Tapi Abu Bakar As-Siddiq menenangkan sahabatnya itu.
Wahai sahabatku, sesungguhnya Rasulullah itu manusia biasa. Dia itu hidup dan mati, hanya Allah yang bisa hidup selamanya. Maka Umar bin Khattab tersungkur dan tersujud menangis begitu melihat kekasihnya Rasulullah telah meninggal. Maka dari itu teman-teman semuanya, cintailah Rasulullah sebagaimana Umar bin Khattab mencintai Rasulullah. Begitu besar jasa Rasulullah kepada kita. Ingatlah, Rasulullah belum bisa masuk surga karena Rasulullah ingin umatnya masuk surga. Bahkan dalam satu riwayat, Siti Fatimah mengatakan dan melihat Rasulullah sudah berada di pintu surga, tapi tidak masuk. Fatimah mengatakan, "Wahai Rasulullah, wahai ayahandaku, kenapa kamu tidak masuk surga? Padahal Allah sudah menyuruhmu masuk ke dalam surga." Tapi apa kata Rasulullah? "Aku tidak akan ingin masuk surga. Aku tidak mau masuk surga sebelum umatku masuk surga." Begitu pentingnya Rasulullah harus kita cintai, karena Rasulullah adalah suri tauladan kita. Saya memiliki satu hadis tentang cintailah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Pesan saya untuk kita semua, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nanti di dalam akhirat nanti, di mana kita akan semua dikumpulkan di dalam di padang mahsyar. Tidak ada tempat kalian meminta syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya apa ada kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.